Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Roni Suharjo, nomor induk mahasiswa 192101440. Saya dari kelas C atau kelas Wates, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jana Badra. Baik, untuk pada kesempatan sore hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa materi mengenai UMKM terkait UTS atau tugas individu dari mata kuliah manajemen usaha kecil dan menengah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Januar Saksono, MM. Baik, berikut adalah biodata saya, nama, NIM, kelas, dan prodi saya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa itu UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam penyelenggaraannya, UKM di bawah asuhan beberapa lembaga. Beberapa faktor indikator penilaian keberhasilan kinerja UKM tercermin pada 1. Tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat. 2. Tingkat pertumbuhan modal yang meningkat. 3. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi. 4. Tingkat pertumbuhan pasar yang luas. Dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan profit yang meningkat. Berikut tadi merupakan sekelumit atau sedikit materi pengertian tentang UKM dan penyebabnya. Untuk selanjutnya, ada 3 kelembagaan usaha kecil menengah yang melindungi UMKM. Di antaranya, 1. Kemenperin atau Kementerian Perindustrian. Yang kedua ada Kemenkop UKM atau Kementerian Koperasi dan UKM. Yang ketiga ada Kemenkoor bidang perekonomian atau Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Baik, sebelum membahas lanjut, saya sebutkan dulu mengenai usaha kecil dan menengah menjadi salah satu tumpuan perekonomian di Indonesia. Faktanya, pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya, didukung data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pelaku usaha UMKM telah mencapai 60 juta orang. Pertumbuhan tersebut juga berdampak pada lapangan kerja baru yang terbuka lebar bagi para pencari kerja. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai atau menyebutkan mengenai permasalahan yang dialami oleh UKM atau usaha kecil menengah. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, yang kedua ada pajak, yang ketiga modal, dan yang keempat perizinan. Namun, permasalahan yang dialami UKM tersebut tidak hanya berhenti di 4 angka tersebut. Masih ada beberapa faktor lainnya, diantaranya yaitu 1. Minim inovasi, 2. Gagap teknologi, dan yang ketiga pandemi atau yang sedang kita alami di akhir-akhir waktu ini. Lalu, apa saja solusi yang baiknya kita lakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh UKM? Yang pertama, solusi yang pertama,
yaitu membangun sistem kelembagaan yang kuat sebagai pondasi utama. Lalu yang kedua, pelaku UKM harus adaptif dengan teknologi. Lalu yang ketiga, memudahkan perizinan usaha bagi UKM dan kemudahan atas pembiayaan. Yang keempat, kebijaksanaan afirmasi untuk kepastian penyerapan produksi karena belanja pemerintah harus mengutarakan atau mengutamakan produk dari UKM. Dan solusi yang kelima yaitu memberikan sosialisasi tentang digitalisasi usaha, baik itu dari segi marketing maupun dari segi produksi. Itu tadi tersebut merupakan solusi dan permasalahan dari UKM. Lalu kesimpulannya apakah yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini? Baik. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM sedikit banyak tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, perlu penguatan dalam kelembagaan UKM itu sendiri dari sisi internal. Sedangkan dari sisi eksternal, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan masyarakat luas dalam membantu kemajuan UKM. Oke. Terima kasih sudah mengikuti atau memperhatikan dan menyimak presentasi saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.